Halo, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan, akan menjelaskan, akan membahas mengenai perspektif antropologi terhadap wabah COVID-19. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, CKJ Melani Pasaribu. Yang kedua, Cindy Senora Sipayung. Yang ketiga, Heti Santika Boruginting. Yang keempat, Merliana Perolihen Buang Manalu. Yang kelima, Fani Ovilda Boru Tarigan. Dengan mata kuliah pengantar antropologi, dosen pengampu Ibu Novi Hasanah. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif antropologi. Menurut Ember dan Ember, secara harafiah antropologi adalah studi tentang manusia. Nah, karakteristik antropologi yang membedakan dengan ilmu lain adalah pada pendekatannya yang bersifat holistik. Ember dan Ember juga menguraikan bahwa antropologi merupakan suatu disiplin yang menyangkut rasa keingintahuan yang tak terbatas tentang manusia. Selanjutnya masih dari perspektif antropologi, adapun Kissing juga mengemukakan hal yang senada dalam hal cakupan antropologi yang tidak terbatas pada manusia primitif ataupun tribal. Nah, Kissing juga menyatakan bahwa para ahli antropologi tidak hanya mempelajari masyarakat tribal, tetapi mereka mengkaji pula para petani pedesaan termasuk yang tinggal di Eropa. Nah, ia juga mengemukakan bahwa antropologi memiliki dua bidang mayor, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Sementara bidang minornya dalam antropologi budaya adalah antropologi linguistik, antropologi sosial, arkeologi, prasejarah. Pada saat itu, antropologi sosial memiliki ranting-ranting bidang dengan nama sesuai bidang kajian dan sesuai dengan orientasi teorinya. Sesuai dengan bidang kajiannya, ranting-ranting bidang itu adalah antropologi hukum, antropologi ekonomi, dan antropologi politik. Sesuai dengan orientasi teorinya, ranting-ranting bidang itu adalah antropologi psikologi, antropologi simbolik, antropologi kognitif, dan antropologi ekologi. Perspektif antropologi terhadap wabah COVID-19. Adapun pandangan perspektif antropologi mengenai keterlibatan masyarakat terhadap COVID-19 yang disebabkan lemahnya penerapan sosial, yakni 1. Masyarakat belum merasakan keseriusan wabah penyakit ini. Yang kedua, kebijakan antara pusat dan daerah yang belum sinkron. Yang ketiga, adanya pembangkangan dari beberapa orang pejabat daerah. Yang keempat, relasi antara pemerintah dan non-pemerintah yang belum sinergi. Yang kelima, ketiadaan sanksi bagi yang melanggar. Yang keenam, tingkat trust masyarakat terhadap pemerintah yang masih lemah. Pendapat ini menggambarkan bahwa untuk menegakkan social distancing saja, kita butuh untuk bersatu, bukan berpisah. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Cindy mengenai perspektif antropologi terhadap wabah COVID-19. Menurut antropologi interdisipliner dari ilmuwan Kognitus Samuel Fisher PhD, untuk menghadapi wabah COVID-19 ini tidak perlu panik yang berlebihan, karena dapat memicu risiko sosial, ekonomi, dan psikologi yang hadir tanpa disadari. Dalam langkah penanggulangan COVID-19 saat ini dilakukan, pemerintah telah memperhatikan aspek sosial budaya, seperti yang pertama, himbauan membuat gugus tugas hingga tingkat rukun tetangga. Kedua, mengampanyekan penanganan COVID-19 dengan gotong royong. Ketiga, pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Kebudayaan membuat video sosialisasi pencegahan COVID-19 dengan menggunakan konten tradisi seperti lagu daerah, seni lakon tradisi, dan sebagainya. Yang keempat, bahkan tidak dipilihnya opsi lockdown oleh pemerintah pusat adalah suatu bentuk perhatian pada aspek sosial. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saat ini kita dihadapkan pada problem kesehatan yang beragam, mulai dari penyakit menular sampai pada penyakit tidak menular. Kita juga dikagetkan dengan pandemi COVID yang tentunya sangat meresahkan karena sudah menginfeksi jutaan orang di dunia dan telah menyebabkan ratusan ribu orang meninggal. Kurangnya pengetahuan masyarakat bisa juga diakibatkan oleh kebiasaan-kebiasaan atau pantangan-pantangan yang dianut atau dipercayai oleh suatu masyarakat
Dengan adanya masalah ini memotivasi kami untuk menulis terkait COVID-19 dalam perspektif antropologi kesehatan untuk mengetahui secara lebih mendalam kebiasaan-kebiasaan suatu masyarakat dalam hal penyakit. Hal ini diharapkan dapat memecahkan masalah atau setidaknya dapat memberikan pengetahuan kepada kita tentang upaya pencegahan penyakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan antropologi kesehatan. Jadi antropologi kesehatan ini memiliki beberapa kegunaan. Salah satunya yaitu memberikan suatu cara untuk memandang masyarakat secara keseluruhan termasuk individunya. Perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Untuk melakukan pendekatan perilaku kesehatan, petugas kesehatan harus menguasai berbagai macam latar belakang sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Oleh sebab itu, petugas kesehatan harus menguasai antropologi, khususnya antropologi kesehatan. Petugas-petugas kesehatan yang bekerja di lingkungan yang bersifat lintas budaya biasanya lebih cepat menemukan masalah daripada mereka yang bekerja dalam kebudayaan sendiri. Dan khususnya mereka yang terlibat dalam klinik pengobatan melihat bahwa kesehatan dan penyakit bukan hanya merupakan gejala biologi saja, melainkan juga gejala sosial budaya. Demikianlah pembahasan ataupun pemaparan dari kelompok kami mengenai perspektif antropologi terhadap wabah COVID-19. Semoga bermanfaat. Terima kasih.